Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang telah mengubah hidup saya sepenuhnya. 3 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang mahasiswi biasa dari Jerman yang belajar di Eropa, tetapi sekarang, saya hidup di Indonesia sebagai ibu dari 2 orang anak dan istri dari seorang pria yang luar biasa. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kisah saya dimulai di sebuah universitas kecil di Paris. Di sanalah saya bertemu dan jatuh cinta dengan seorang mahasiswa asal Indonesia. Namun, setelah ia kembali ke tanah airnya dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, semua komunikasi kami terputus. Kemudian, saya mengetahui bahwa saya hamil. Saat saya membesarkan anak kami sendirian, dengan perasaan putus asa saya mulai mencarinya, dan sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Hari ini, saya ingin membagikan perjalanan menakjubkan itu kepada Anda semua. Temukan makna sejati sebuah keluarga yang saya temukan di negeri yang asing. Silakan menjadi bagian dari kisah ini. Anak itu. Apakah dia putraku? Suara pria berseragam TNI itu bergetar. Aku hanya mengangguk dalam diam, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Pandangan keluarga prajurit lain yang berkumpul untuk kunjungan hari itu tertuju pada kami, tetapi pada saat itu, dunia seolah berhenti berputar hanya untuk kami berdua. Bagaimana kami bisa sampai pada situasi ini? Semuanya berawal dari cinta dengan seorang mahasiswa Indonesia di Paris, kehamilan yang tak terduga, komunikasi yang terputus, hingga awal baru yang saya mulai di Indonesia dengan hati yang penuh kebimbangan. Saya adalah seorang mahasiswi biasa dari Jerman, tetapi kini, saya telah menjadi seorang menantu di keluarga Indonesia. Budaya yang asing, bahasa yang sulit dipahami, dan kehangatan yang tak pernah saya duga sebelumnya. Apa yang saya temukan di Indonesia adalah makna keluarga sejati yang melampaui sekadar cinta. Inilah kisah tentang cinta dan keberanian yang melintasi batas negara. Sekarang mari kita mulai. Halo. Saya Clara, seorang wanita berusia 26 tahun dari Jerman, Eropa Tengah. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas kesempatan untuk berbagi kisah saya. Bahasa Indonesia saya belum sempurna, jadi tulisan ini saya buat dengan bantuan suami saya. Saya berharap pengalaman saya dapat memberikan keberanian dan harapan bagi seseorang di luar sana. Mari kita kembali ke 3 tahun yang lalu. Saat itu saya berusia 23 tahun, seorang mahasiswi jurusan sejarah seni yang sedang menempuh studi di Paris, Prancis. Sebagai seorang mahasiswi dari Eropa Barat, hidup di sana penuh dengan tantangan. Mulai dari bahasa hingga perbedaan budaya, banyak hal yang harus saya adaptasi. Meskipun Jerman adalah negara maju di Uni Eropa, masih banyak orang yang memiliki prasangka terhadap budaya kami. Dalam lingkungan seperti itu, saya sering merasa sangat kesepian. Hingga suatu hari, di sebuah acara pertukaran budaya internasional yang diadakan di universitas, saya bertemu dengan seorang mahasiswa dari Indonesia. Namanya Banyu. Ia sedang belajar arsitektur. Kesan pertama saya tentangnya adalah ia seorang yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki pemikiran yang mendalam. Berbeda dengan saya, ia cenderung pendiam, tetapi di dalam ketenangannya terpancar kehangatan dan ketulusan. Percakapan pertama kami terjadi secara kebetulan ketika kami berbagi kesan tentang sebuah pameran seni yang sama. Ketika saya berbicara tentang interpretasi saya terhadap karya Van Gogh, Banyu memberikan perbandingan yang menarik dengan filosofi seni tradisional Indonesia. Sudut pandangnya begitu segar dan baru bagi saya. Sejak hari itu, kami sering bertemu di kampus. Waktu yang kami habiskan untuk makan siang bersama atau belajar di perpustakaan semakin bertambah. Indonesia itu negara seperti apa? Tanya saya suatu hari. Saya merasakan sorot mata Banyu berubah. Yah, tidak mudah untuk menjelaskannya, katanya. Ini adalah negara yang berubah dengan sangat cepat. Terkadang terlalu cepat untuk diikuti. Tapi di tengah semua itu, tradisi-tradisi kuno masih hidup berdampingan. Suatu hari nanti, kamu harus datang dan melihatnya sendiri. Jawabannya singkat, tetapi terpancar kebanggaan yang dalam terhadap tanah airnya. Jujur saja, saat itu saya tidak tahu banyak tentang Indonesia. Yang saya tahu hanyalah sebuah negara di Asia Tenggara, Bali, dan rendang. Melalui Banyu, saya mulai belajar sedikit demi sedikit tentang budaya Indonesia, tetapi bagi saya, itu masih merupakan dunia yang sangat asing. Hubungan kami semakin dalam secara alami, dan setelah 6 bulan, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Kehidupan kami dimulai di sebuah apartemen studio kecil di Paris, sebuah rutinitas baru yang diciptakan oleh 2 orang dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda. Banyu memiliki kebiasaan hidup yang sangat teratur dan rapi, dan ia juga pandai memasak. Soto ayam dan rendang buatannya menjadi makanan favorit saya. Clara, ini hanya makanan rumahan biasa di Indonesia, katanya. Kalau kamu pergi ke Indonesia, ada banyak sekali makanan yang jauh lebih lezat. Banyu sering bercerita tentang negaranya. Ritme kehidupan Jakarta yang cepat, kenangannya bermain di tepi sungai dekat rumah neneknya, dan keindahan alam tropis yang hijau sepanjang tahun. Mendengarkan ceritanya, tanpa sadar,
rasa penasaran saya terhadap negara itu semakin besar. Kami menghabiskan lebih dari setahun bersama, dan waktu itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup saya. Namun, tidak semua hal yang indah berlangsung selamanya. Masa studi Banyu akan segera berakhir, dan ia harus kembali ke Indonesia. Awalnya, kami membuat rencana yang tidak pasti bahwa mungkin saya akan menyusul ke Indonesia setelah menyelesaikan studi saya, tetapi kenyataan tidak semudah itu. Clara, setelah kembali ke Indonesia, aku harus memenuhi janji kepada keluargaku untuk masuk TNI, kata Banyu suatu malam sambil menggenggam tangan saya dengan lembut. Pelatihannya akan memakan waktu hampir 2 tahun, dan kurasa itu tidak akan mudah. Saya tahu tentang janjinya untuk mengabdi di militer karena alasan keluarga. Tetapi saya tidak pernah benar-benar memikirkan dampak hal itu terhadap hubungan kami. Tidak apa-apa, Banyu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk tetap berkomunikasi, kataku. Ia tersenyum mendengar kata-kata saya, tetapi ada keraguan di matanya. Keesokan harinya di bandara, kami berbagi pelukan terakhir, dan Banyu pun pergi. Jarak fisik kami kini terbentang jauh, tetapi saya percaya hati kami tetap dekat. Selama beberapa minggu pertama, kami sering berkomunikasi. Ia sibuk beradaptasi kembali dengan kehidupan di Indonesia dan bersiap untuk segera masuk pendidikan militer. Kami berbagi kegiatan sehari-hari melalui panggilan video dan bertukar pesan. Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi kami menjadi semakin jarang. Kami hidup di zona waktu yang berbeda dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Akhirnya, tibalah hari di mana Banyu masuk pendidikan dasar TNI. Ia mengirimkan pesan terakhirnya. Clara, hari ini aku mulai latihan dasar. Akan sulit untuk berkomunikasi. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Tolong tunggu aku. Setelah itu, komunikasi kami terputus sama sekali. Awalnya, saya bisa mengerti. Saya pikir wajar jika komunikasi dengan dunia luar dibatasi di lingkungan khusus seperti militer. Namun setelah beberapa minggu, lalu beberapa bulan berlalu tanpa kabar darinya, saya mulai merasa cemas. Saya mencoba menghubunginya di nomor teleponnya, tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Waktu terus berjalan, dan saya perlahan-lahan harus beradaptasi dengan kehidupan tanpa Banyu. Namun hidup seringkali membawa kita ke arah yang tidak terduga. 2 bulan kemudian, saya mulai merasakan perubahan pada tubuh saya. Setiap pagi saya merasa mual yang parah dan menjadi lebih mudah lelah dari biasanya. Awalnya saya pikir itu karena stres. Tetapi karena gejalanya terus berlanjut, saya memutuskan untuk pergi ke dokter. Selamat, Nona Clara, Anda hamil 8 minggu. Saat mendengar kata-kata dokter, dunia saya seakan runtuh. Perasaan campur aduk antara bahagia dan takut datang menerpa seperti tsunami. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya dipenuhi oleh Banyu. Saya harus memberitahukan kabar ini kepadanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Saya juga tidak bisa dengan mudah memberitahu orang tua saya di Jerman. Mereka memiliki nilai-nilai tradisional, dan jelas akan sulit bagi mereka untuk menerima kabar kehamilan putri mereka yang belum menikah. Terlebih lagi, ayah dari anak ini berada di negara yang jauh, Indonesia. Malam itu, saya menangis semalaman sambil memikirkan apa yang harus saya lakukan. Pilihan saya tidak banyak, membesarkan anak ini sendirian, atau menggugurkannya. Tetapi, saya sudah merasakan ikatan dengan kehidupan yang tumbuh di dalam rahim saya. Saya merasa ia adalah buah cinta kami dengan Banyu. Akhirnya, saya memutuskan untuk melahirkan anak ini. Saya melanjutkan studi sambil bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring kehamilan saya yang semakin besar, tubuh saya terasa semakin berat, tetapi saya berhasil melewatinya berkat bantuan teman-teman dan dukungan dari sistem kesejahteraan universitas. Clara, kamu benar-benar hebat. Aku tidak yakin bisa seberani itu, kata teman saya. Mari. Saya hanya tersenyum kecut. Ini bukan tentang keberanian, mari. Ini lebih karena keterpaksaan. Aku tidak punya pilihan lain. Ketika kehamilan saya memasuki bulan ke-7, saya terpaksa harus mengambil cuti dari studi. Perut saya sudah terlalu besar untuk bisa mengikuti kelas dengan nyaman, dan secara fisik saya merasa sudah mencapai batas. Para profesor sangat pengertian, tetapi beasiswa saya dihentikan, yang membuat situasi keuangan saya menjadi semakin sulit. Suatu hari, saya mengalami sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Di sebuah kafe di Paris, saya secara kebetulan bertemu dengan sebuah keluarga dari Indonesia. Mereka mendengar saya membaca nama hidangan dari menu dengan aksen yang familiar bagi mereka dan menyapa saya. Permisi. Apakah Anda tertarik dengan Indonesia? Tanya seorang wanita parubaya dalam bahasa Inggris. Pertanyaan itu tiba-tiba membuat saya ingin menangis. Semua emosi yang selama ini saya tahan seolah meluap begitu saja. Saya menceritakan situasi saya secara singkat kepada mereka. Tentang kekasih saya yang orang Indonesia, dan bahwa saya sekarang sedang mengandung anaknya, tetapi kami telah kehilangan kontak. Yang mengejutkan, keluarga itu menunjukkan simpati yang besar. Wanita itu khususnya,
mengatakan bahwa ia bekerja sebagai penanggung jawab mahasiswa internasional di sebuah universitas di Indonesia dan menawarkan bantuan. Apakah Anda tahu nama lengkap dan universitas tempatnya belajar dulu? Mungkin kami bisa mencoba mencarinya di Indonesia. Secercah harapan muncul. Saya memberitahukan nama lengkap Banyu dan nama universitas tempatnya belajar di Indonesia. Saya juga memberitahukan bahwa ia telah bergabung dengan TNI. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, dan saya semakin cemas karena tanggal persalinan semakin dekat. Saya tidak yakin apakah saya siap untuk melahirkan dan membesarkan anak ini sendirian. Di tengah kegelisahan itu, saya menerima kabar dari wanita Indonesia yang saya temui. Nona Clara, kami berhasil menemukan kontak keluarga Banyu. Tapi sepertinya ia masih dalam masa pendidikan militer, jadi mungkin sulit untuk menghubunginya secara langsung. Apakah Anda mau jika kami memberitahukan situasi ini kepada orang tuanya? Saya ragu-ragu. Memberitahukan situasi seperti ini kepada orang tua Banyu terasa sangat membebani. Saya khawatir tentang apa yang akan mereka pikirkan tentang saya, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi Banyu. Tetapi, saya tidak punya pilihan lain. Ya, tolong lakukan itu. Terima kasih banyak. Beberapa hari kemudian, wanita itu menelepon lagi. Ia mengatakan bahwa orang tua Banyu ingin berbicara langsung dengan saya. Dengan hati berdebar, saya menunggu panggilan itu. Akhirnya, telepon berdering, dan dengan bantuan seorang penerjemah, saya berbicara dengan Ibu Banyu. Awalnya suasana terasa canggung dan tegang, tetapi beliau ternyata jauh lebih hangat dari yang saya bayangkan. Nona Clara, jadi Anda sedang mengandung anak dari putra kami, ya? Pasti sangat berat bagi Anda. Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa menahan tangis. Hanya dengan mendengar suara penuh simpati dan pengertian saja sudah menjadi penghiburan yang luar biasa bagi saya. Yang lebih mengejutkan lagi, orang tua Banyu mengusulkan agar saya datang ke Indonesia dan tinggal bersama mereka. Awalnya saya tidak percaya. Bagaimana mungkin orang asing, terlebih lagi orang dari negara lain, memberikan tawaran seperti itu kepada saya? Nona Clara, anak itu adalah bagian dari keluarga kami. Anda juga begitu. Kami berharap kita bisa melewati kesulitan ini bersama-sama. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya. Namun tidak mudah bagi saya untuk langsung mengambil keputusan. Saya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia dan saya tidak bisa bahasanya. Selain itu, saya juga memikirkan studi dan masa depan saya. Namun, seiring mendekatnya tanggal persalinan, masalah-masalah praktis terasa semakin mendesak. Jelas sekali bahwa membesarkan anak sendirian akan sangat sulit, baik secara finansial maupun mental. Biaya penitipan anak di Eropa sangat tinggi, dan hampir mustahil melakukannya tanpa bantuan keluarga. Akhirnya, saya membuat keputusan besar. Setelah anak saya lahir, saya akan pergi ke Indonesia. Saya merasa itu adalah pilihan terbaik untuk saya dan anak saya. Tentu saja, saya merasa takut, tetapi kehangatan dan pengertian yang ditunjukkan oleh orang tua Banyu memberi saya keberanian. 1 minggu sebelum perkiraan tanggal persalinan, saya mengajukan cuti studi dari universitas dan menyelesaikan semua persiapan. Akhirnya, hari itu tiba. Kontraksi dimulai, dan dengan bantuan teman saya Mari, saya tiba di rumah sakit. Setelah melalui proses persalinan yang menyakitkan selama 12 jam, saya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Selamat, Nona Clara. Bayi laki-laki yang sangat tampan, kata perawat. Dengan tubuh yang lelah, saya mengangkat kepala untuk melihat anak saya. Kulitnya yang kecil dan lembut, matanya yang bulat, dan hidungnya yang mirip dengan Banyu. Pada saat itu, semua rasa sakit seolah hilang. Saya menamainya Saka. Nama Indonesia yang saya pikir akan disukai Banyu. Ketika saya memberitahukan kabar kelahiran ini kepada orang tua Banyu, mereka mengatakan akan segera terbang ke Paris. Seminggu kemudian, saya bertemu dengan mereka untuk pertama kalinya. Saya baru saja keluar dari rumah sakit dan tubuh saya belum pulih sepenuhnya. Ketika saya pertama kali bertemu mereka di depan pintu apartemen kecil saya, tangan saya gemetar karena gugup. Ibu Banyu bertubuh mungil seperti saya dan berpenampilan rapi, sementara ayahnya memiliki sorot mata yang tenang, mirip dengan Banyu. Halo, Clara, kami orang tua Banyu. Senang bertemu denganmu, sapa ibunya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Saya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Saat saya mempersilakan mereka masuk, ibunya memberikan sebuah kotak hadiah kecil. Di dalamnya ada teh dan kue-kue tradisional yang mereka bawa dari Indonesia. Banyu sering bercerita tentangmu. Katanya kamu orang yang baik, kata ibunya. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Begitulah percakapan kami dimulai. Meskipun ada kendala bahasa, hati kami seolah saling terhubung. Momen yang paling mengharukan adalah ketika orang tua Banyu pertama kali menggendong Saka. Saat ibu Banyu memeluk cucunya, ia tidak bisa menahan air matanya. Cucuku. Mirip sekali dengan Banyu waktu kecil. Mendengar itu, saya pun ikut menangis.
Saya tidak pernah menyangka pertemuan yang begitu saya takuti ternyata bisa sehangat ini. Orang tua Banyu jauh lebih pengertian dan baik hati dari yang pernah saya bayangkan. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Mereka bercerita tentang Banyu dari masa kecil hingga sekarang, dan saya juga bercerita tentang keluarga saya dan kehidupan di Jerman. Semakin dalam percakapan kami, saya semakin mengerti bahwa mereka datang bukan untuk menghakimi atau menyalahkan saya. Keesokan harinya, Ibu Banyu memberikan sebuah usulan. Clara, bagaimana kalau kamu datang dan tinggal bersama kami di Indonesia? Sekarang anak ini sudah lahir, kami ingin membantumu merawatnya. Nanti setelah Banyu selesai dari TNI, kita bisa memutuskan semuanya bersama-sama. Usulan itu mengejutkan saya. Pergi dan tinggal di negara asing adalah keputusan besar, apalagi saya tidak bisa bahasanya. Tetapi di sisi lain, saya tahu bahwa anak ini membutuhkan sebuah keluarga. Dan jujur, saya sendiri sudah terlalu lelah untuk menanggung semuanya sendirian. Butuh banyak pertimbangan sebelum akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Meninggalkan studi saya di Paris, teman-teman, dan lingkungan yang sudah saya kenal bukanlah keputusan yang mudah. Namun pada akhirnya, saya memberanikan diri dan memutuskan untuk pergi ke Indonesia bersama orang tua Banyu. Saya mengajukan permohonan cuti lebih lama dari universitas, dan kepada orang tua saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti sebuah program pertukaran budaya khusus di Indonesia. Saya belum siap untuk memberitahu mereka tentang kehamilan dan kelahiran Saka. Sebulan setelah Saka lahir, saya untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Ketika saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, semuanya terasa baru dan asing. Papan penunjuk jalan bertuliskan huruf yang tidak saya kenali, orang-orang yang berjalan cepat, dan teknologi modern di mana-mana. Semua itu membuat saya merasa seolah-olah telah datang ke dunia yang berbeda. Orang tua Banyu tinggal di sebuah rumah di daerah Tangerang Selatan, di pinggiran Jakarta. Dalam perjalanan menuju ke sana, pemandangan kota dari jendela mobil terasa luar biasa. Gedung-gedung tinggi, papan reklame yang bersinar terang, dan jalan tol yang megah. Terasa ada sebuah estetika urban yang berbeda dari Paris. Ketika kami tiba di rumah Banyu, saya mendapati bahwa mereka telah menyiapkan kamar khusus untuk saya dan Saka. Kamar yang rapi itu dilengkapi dengan kasur dan bantal baru, bahkan sebuah tempat tidur bayi telah disiapkan dengan cermat. Clara, mulai hari ini, anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan, ya, kata Ibu Banyu, dengan hangat. Hati saya perlahan-lahan mulai merasa tenang. Malam itu, saat saya pertama kali tidur di rumah Indonesia, saya memikirkan bagaimana perjalanan asing ini akan terungkap. Keesokan harinya, kehidupan baru saya dimulai. Rintangan terbesar, tentu saja, adalah bahasa. Saya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tetapi Ibu Banyu tidak begitu fasih, sehingga sebagian besar komunikasi kami dilakukan melalui aplikasi penerjemah dan bahasa isyarat. Meskipun begitu, setiap hari Ibu Banyu mengajari saya sedikit demi sedikit bahasa Indonesia. Mulai dari sapaan sederhana hingga ungkapan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, terima kasih, enak. Ketika saya pertama kali berhasil mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, Ibu Banyu bertepuk tangan dengan gembira. Begitulah, satu persatu saya mempelajari kata dan kalimat baru, dan perlahan-lahan saya mulai beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Saka tampaknya beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Kakek dan neneknya sangat menyayanginya. Mereka selalu menggendongnya, mengajaknya bermain, dan merawat semua kebutuhannya. Terutama neneknya, yang sudah berpengalaman dalam mengasuh anak, memberikan banyak bantuan dan nasihat kepada saya. Kalau bayinya menangis, coba gendong seperti ini. Kalau perutnya kembung, pijat lembut seperti ini bagus. Dengan bimbingan ibu mertua saya perlahan-lahan mulai mendapatkan kepercayaan diri sebagai seorang ibu. Awalnya segalanya terasa menakutkan dan sulit, tetapi seiring berjalannya hari, saya belajar membaca tanda-tanda kecil dari Saka. Kapan ia lapar, kapan ia mengantuk, dan kapan popoknya perlu diganti. 2 minggu kemudian, ibu mertua saya menyampaikan sebuah kabar penting. Clara, akhir pekan ini Banyu akan mendapatkan kunjungan pertamanya. Kita akan pergi menemuinya dan membawa Saka. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Fakta bahwa saya akan bertemu kembali dengan Banyu setelah hampir setahun terasa tidak nyata. Terlebih lagi, sekarang ada seorang anak di antara kami. Saya khawatir bagaimana ia akan menerima putranya, dan bagaimana ia akan memperlakukan saya. Menjelang akhir pekan, saya semakin gugup. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Banyu, atau bagaimana harus bersikap. Ia akan bertemu putranya untuk pertama kalinya, dan saya tidak tahu bagaimana mempersiapkan momen itu. Akhirnya, hari itu tiba. Kami berangkat menuju tempat kunjungan di dekat pangkalan militer untuk bertemu Banyu. Di dalam mobil, saya terus-menerus menggosok kedua tangan saya karena gugup. Saka tertidur pulas di pelukan saya, dan ibu mertua saya menggenggam tangan saya untuk menenangkan. Tidak apa-apa, Clara. Banyu pasti akan sangat bahagia saat tahu. Setelah tiba di tempat kunjungan dan menunggu beberapa saat, akhirnya Banyu muncul.
Penampilannya dalam seragam TNI sangat berbeda dari yang saya lihat di Paris. Ia terlihat lebih gagah, dan wajahnya lebih gelap terbakar sinar matahari. Ia pertama-tama hanya melihat orang tuanya dan menyapa mereka dengan gembira. Kemudian, ketika ia melihat saya, ekspresinya membeku seolah tidak percaya. "Clara? Kenapa kamu ada di sini?" Suaranya bergetar. Saya hanya menatapnya dalam diam, lalu perlahan-lahan membuka selimut yang membungkus Saka di pelukan saya dan menunjukkannya kepadanya. Banyu benar-benar terpaku saat melihat bayi itu. Ini siapa?" Katanya dengan susah payah. "Putramu, Banyu." "Namanya Saka," jawab saya pelan. Pada saat itu, air mata mengalir deras dari mata Banyu. Dengan tangan gemetar, ia dengan hati-hati menyentuh wajah bayi itu dan menggenggam jari-jari mungilnya. Kemudian, seolah-olah akan berlutut, ia perlahan-lahan duduk dan menundukkan kepalanya di hadapan saya dan anak kami. "Maafkan aku, Clara. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu semua ini terjadi saat komunikasi kita terputus. Kalau saja aku tahu." Suaranya tercekat oleh isak tangis. Keluarga prajurit lain di sekitar kami memperhatikan, tetapi pada saat itu, saya bahkan tidak merasakan tatapan mereka. Yang saya lihat hanyalah Banyu dan anak kami. Ayah dan ibu mertua saya memberikan kami waktu berdua, dan untuk pertama kalinya, saya, Banyu, dan Saka menghabiskan waktu sebagai sebuah keluarga. Banyu ingin sekali menggendong putranya, tetapi ia tampak ragu-ragu karena Saka terlihat begitu kecil dan rapuh. "Tidak apa-apa, gendong saja seperti ini," kataku sambil meletakkan Saka di lengannya. Ekspresi wajah Banyu saat pertama kali memeluk putranya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Rasa takut dan gembira, kaget dan cinta, semua emosi yang kompleks itu terpancar di wajahnya. Dan sambil memeluk putranya, ia mulai menangis dalam diam. "Putraku. Maafkan ayah terlambat datang." Mendengar kata-kata itu, air mata yang selama ini saya tahan akhirnya tumpah. Begitulah, kami tersenyum sambil melihat air mata satu sama lain, dan selama waktu kunjungan yang singkat itu, kami banyak berbicara. "Bagaimana kamu bisa sampai ke Indonesia?" tanya Banyu. Saya menceritakan semua yang terjadi di Paris, bagaimana saya melahirkan Saka, dan bagaimana saya bertemu dengan orang tuanya. Saya juga menjelaskan alasan saya memutuskan untuk datang ke Indonesia. "Orang tuamu sangat banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih," kataku. "Iya, orang tuaku memang orang yang sangat baik. Aku lega mereka menjagamu dengan baik selama aku di sini," kata Banyu dengan tulus, yang menjadi penghiburan besar bagi saya. Waktu kunjungan berakhir, dan saat berpisah, ia menggenggam tangan saya erat-erat dan berjanji, "Kita akan segera bertemu lagi, jaga dirimu baik-baik, dan juga, Saka, kita." Saya mengangguk dan memaksakan senyum. Setelah Banyu kembali ke pangkalan, dalam perjalanan pulang, saya merasa hati saya anehnya menjadi lebih ringan. Melihat reaksinya, saya memiliki harapan bahwa segalanya akan baik-baik saja di masa depan. Sejak saat itu, saya berusaha lebih aktif untuk beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Saya mendaftar di sebuah pusat kebudayaan terdekat untuk belajar bahasa Indonesia dan juga bergabung dengan komunitas ibu-ibu ekspatriat. Di sana, saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, dan kami saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. "Membesarkan anak sebagai orang asing di Indonesia memang tidak mudah," kata seorang ibu dari Amerika bernama Jennifer. "Tapi di sini adalah lingkungan yang aman dan baik untuk anak-anak." Saya setuju dengannya. Semakin lama saya tinggal di Indonesia, semakin banyak kelebihan negara ini yang saya temukan. Terutama infrastruktur yang sangat mendukung untuk pengasuhan anak. Dengan bantuan ibu mertua saya juga belajar tentang cara-cara tradisional Indonesia dalam mengasuh anak. Mulai dari pijat bayi dengan minyak telon, hingga permainan-permainan tradisional. Semuanya baru dan menarik bagi saya. Melihat ibu mertua saya bermain dengan Saka saat ia rewel, saya merasa bahwa meskipun budaya kami berbeda, cinta seorang nenek untuk cucunya adalah sama dimanapun. Dan di tengah cinta itu, Saka tumbuh sehat dari hari ke hari. Banyu mendapatkan cuti sebulan sekali dan pulang ke rumah. Setiap kali itu, keluarga kami menghabiskan waktu yang berharga bersama. Ia dengan cepat beradaptasi dengan perannya sebagai seorang ayah. Ia belajar dengan giat cara mengganti popok, membuat susu, dan menenangkan bayinya. "Saka cepat sekali besarnya, ya. Berubah banyak selama aku tidak ada," kata Banyu dengan nada penyesalan. Ia merasa sedih karena melewatkan momen-momen pertama yang berharga dari putranya. Namun saya selalu menunjukkan foto dan video kepadanya, berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi proses pertumbuhan Saka. Ketika saya sudah tinggal di Indonesia selama 6 bulan, saya membuat sebuah keputusan besar. Saya memutuskan untuk memberitahu orang tua saya yang sebenarnya. Selama ini, saya hanya mengatakan bahwa saya sedang mengikuti program budaya di Indonesia dan tidak pernah menyebutkan tentang keberadaan Saka atau hubungan saya dengan Banyu. Tetapi saya sadar bahwa saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Dan yang terpenting, Saka membutuhkan kakek dan nenek dari pihak ibunya.
Dengan memberanikan diri, saya menceritakan semuanya kepada orang tua saya melalui panggilan video. Awalnya, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kekecewaan mereka. Clara, kenapa kamu tidak memberitahu kami hal sepenting ini? Kami ini orang tuamu. Suara ayah saya terdengar jelas terluka. Ibu saya hanya diam sambil menangis. Sangat berat melihat reaksi mereka, namun saya bertahan dan terus menjelaskan. Aku benar-benar minta maaf, ayah, ibu. Awalnya aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi setelah aku datang ke Indonesia dan bertemu keluarga Banyu, situasinya menjadi lebih baik, jadi sekarang aku ingin memberitahu semuanya. Kemudian, saya menunjukkan Saka di layar. Saka yang sudah berusia 10 bulan, sudah bisa mengoceh dan berguling. Melihatnya, ekspresi orang tua saya perlahan-lahan melunak. Jadi ini cucu kami, kata ibu saya dengan suara bergetar. Ya, namanya Saka. Cucu pertama kalian. Sejak saat itu, suasana percakapan berubah. Orang tua saya masih khawatir dengan keputusan saya, tetapi kehadiran seorang cucu tampaknya membawa kegembiraan baru bagi mereka. Terutama setelah mendengar bahwa orang tua Banyu merawat saya dan Saka dengan sangat baik, mereka tampak lebih tenang. Tetap saja, kamu terlalu jauh di sana, kami khawatir. Kapan kami bisa bertemu cucu kami? Tanya ayah saya. Saya menjawab, suatu hari nanti aku pasti akan pulang ke Jerman, atau ayah dan ibu bisa datang ke Indonesia. Setelah percakapan panjang itu, saya merasa beban besar di hati saya terangkat. Mungkin masih butuh waktu untuk mendapatkan pengertian dan pengampunan penuh dari mereka, tetapi yang terpenting adalah langkah pertama telah diambil. Waktu berlalu dengan cepat, dan ulang tahun pertama Saka semakin dekat. Saya belajar bahwa di Indonesia, ulang tahun pertama seorang anak dirayakan secara khusus. Acara yang disebut syukuran ini memiliki makna tradisional yang penting. Dulu, bisa melewati tahun pertama kehidupan adalah sebuah berkah yang besar bagi seorang anak, jelas ibu mertua saya. Karena itu ulang tahun pertama dirayakan secara istimewa. Sambil mendengarkan penjelasannya, saya terpesona oleh kedalaman tradisi budaya ini. Saya pun ikut serta secara aktif dalam persiapan syukuran ulang tahun pertama Saka. Memilih pakaian tradisional Indonesia yang disebut baju koko, menyiapkan hidangan perayaan, dan mengundang tamu adalah pengalaman yang baru dan menyenangkan. Yang mengejutkan, Banyu mendapatkan cuti khusus untuk ulang tahun pertama Saka. Fakta bahwa ia bisa bersama kami di hari ulang tahun pertama putranya merupakan kebahagiaan besar baginya. Pada hari syukuran, Saka mengenakan baju koko mungil yang berwarna cerah. Kombinasi warna biru dan emas itu semakin menonjolkan mata hitam dan kulit putihnya. Saya juga mengenakan kebaya, dan saya terpesona oleh keindahan pakaian yang baru pertama kali saya kenakan itu. Clara, kamu cantik sekali pakai kebaya. Sudah seperti orang Indonesia asli, puji Banyu. Saya merasa malu, tetapi sekaligus senang. Rasanya seperti sebuah bukti bahwa saya perlahan-lahan telah beradaptasi dengan budaya ini. Puncak acara syukuran adalah tradisi pilih barang. Beberapa benda diletakkan di depan bayi, dan masa depannya diramalkan berdasarkan benda yang ia ambil. Ada pulpen simbol, akademisi, uang simbol kemakmuran, dan berbagai benda simbolis lainnya. Ayo, Saka, ambil yang kamu mau, kata semua orang dengan penuh harap. Di tengah ekspektasi semua orang, Saka melihat sekeliling sejenak, lalu mengulurkan tangannya ke arah pulpen. Tanpa ragu, ia mengambil pulpen itu. Terdengar sorak-sorai, wah, pulpen. Nanti jadi orang pintar, jadi sarjana. Seru Ibu Banyu dengan gembira. Saya pun tersenyum. Apapun pilihan Saka. Harapan saya hanya satu, semoga ia tumbuh sehat dan bahagia. Syukuran itu berakhir dengan meriah. Malam itu, setelah Saka tertidur, Banyu dan saya berbicara dengan tenang. Ia mengatakan bahwa masa dinasnya akan berakhir 4 bulan lagi. Apa rencanamu setelah itu? Tanyaku. Pertama, aku harus mencari pekerjaan. Sekolah pasca sarjana bisa nanti. Sekarang yang terpenting adalah menafkahi keluarga, kata Banyu. Saya bisa merasakan rasa tanggung jawab dari kata-katanya. Ia memprioritaskan keluarga di atas mimpinya sendiri. Mimpimu juga penting, Banyu. Kita cari solusinya bersama-sama, kataku. Saya tidak ingin ia mengorbankan cita-citanya. Kami berbicara hingga larut malam, berbagi pikiran dan perasaan. Seiring waktu, keyakinan tumbuh di dalam hati saya. Bersama Banyu, saya merasa bisa mengatasi kesulitan apapun. Setelah Banyu kembali ke pangkalan, saya berusaha lebih keras lagi untuk berbaur dengan masyarakat Indonesia. Saya semakin giat belajar bahasa Indonesia dan mulai berpartisipasi dalam kegiatan komunitas lokal. Saat mengikuti sebuah program untuk keluarga multikultural, saya bertemu dengan banyak wanita asing yang situasinya mirip dengan saya. Hidup di Indonesia memang tidak mudah, ya, kata seorang wanita dari Vietnam bernama Lin. Tapi kita bisa saling menguatkan. Kata-kata Lin menjadi penghiburan besar bagi saya.
Saya sadar bahwa bukan hanya saya yang mengalami kesulitan ini. Melalui dia, saya juga belajar tentang masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh keluarga multikultural di masyarakat Indonesia. Kendala bahasa, perbedaan budaya, dan terkadang diskriminasi. Itulah tantangan yang harus kami atasi. Tapi Indonesia juga perlahan-lahan berubah, kata Lin. Semakin banyak keluarga multikultural, masyarakat juga menjadi semakin terbuka. Saya sangat setuju dengan kata-kata Lin. Meskipun terkadang saya merasa kesepian atau mengalami gegar budaya, di saat yang sama saya juga merasakan bahwa masyarakat ini berusaha untuk menerima saya dan Saka. Ketika masa dinas Banyu tinggal sebulan lagi, kami mulai merencanakan masa depan kami dengan lebih konkret. Masalah pertama yang harus kami selesaikan adalah tempat tinggal. Selama ini kami tinggal bersama mertua, tetapi kini kami membutuhkan ruang kami sendiri sebagai sebuah keluarga. Clara, untuk awalnya, kurasa kita harus mulai dari rumah kontrakan kecil, kata Banyu. Nanti setelah aku dapat pekerjaan, kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Saya setuju dengan usulannya. Tidak perlu memaksakan diri sejak awal. Jadi, kami mulai mencari apartemen sewa kecil di dekat rumah orang tua Banyu. Karena kami memiliki anak, kami juga mempertimbangkan sekolah dan lingkungan sekitar. Daerah ini dekat dengan sekolah dasar dan ada taman bermain. Bagus untuk Saka nanti kalau sudah besar, saran Ibu Banyu. Sambil melihat-lihat lingkungan yang direkomendasikan, saya membayangkan masa depan. Saka tumbuh di sini, bermain dengan anak-anak Indonesia, dan bersekolah. Masa depan seperti itu kini terasa begitu nyata. Akhirnya, tibalah hari di mana Banyu menyelesaikan masa dinasnya. Setelah hampir 2 tahun, ia kembali menjadi warga sipil. Saya, Saka, dan kedua mertua saya, menunggunya di depan gerbang pangkalan. Saat melihat Banyu keluar dari gerbang utama, jantung saya berdebar kencang, seolah-olah ini adalah pertemuan pertama kami. Banyu selamat. Kataku sambil menggendong Saka yang sudah berusia 1,5 tahun dan berlari ke arahnya. Ia memeluk kami erat-erat. Saka sepertinya sudah mengenali ayahnya. Dengan tangan mungilnya, ia menyentuh wajah Banyu sambil tertawa. Papa. Papa. Saka untuk pertama kalinya memanggil Papa. Mata Banyu berkaca-kaca. Ia mengangkat putranya tinggi-tinggi dan memutarnya di udara. Tawa mereka menggema di udara. Melihat pemandangan itu, saya merasa semua kesulitan yang telah kami lalui adalah demi momen ini. Setelah menyelesaikan dinasnya, Banyu segera mulai mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan. Ia mengirimkan beberapa lamaran ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur dan mulai mengikuti wawancara. Sambil merawat Saka, saya juga semakin giat belajar bahasa Indonesia. Kini saya sudah bisa melakukan percakapan sederhana dan mulai bisa membaca tulisan. Clara, kemampuan bahasa Indonesiamu meningkat pesat, ya. Sebentar lagi bisa nonton sinetron tanpa subtitle, puji Banyu. Saya merasa percaya diri, semakin lama saya tinggal di Indonesia, semakin besar pula rasa cinta saya terhadap negara ini. Budaya dan sistem yang awalnya terasa asing dan sulit, kini telah menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Sebulan kemudian, Banyu mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan skala menengah. Ia memulai sebagai asisten perancang arsitektur, tetapi itu adalah pekerjaan pertamanya yang sangat berarti baginya. Gajinya tidak besar, tetapi kami sudah cukup bahagia. Mulai sekarang, aku yang akan bertanggung jawab atas keluarga ini. Aku akan melakukan yang terbaik agar kamu tidak kesulitan hidup di Indonesia, Clara, janji Banyu. Mendengar sumpahnya, saya semakin yakin bahwa pilihan yang saya buat selama ini adalah benar. Kami menyewa sebuah apartemen kecil dan memulai hidup baru. Meskipun kecil dan sederhana, tempat itu adalah surga pertama kami. Kehidupan di rumah baru adalah perpaduan antara kegembiraan dan tantangan. Tanpa bantuan mertua, kami berdua harus membangun rumah tangga kami sendiri. Saya mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, sementara Banyu bekerja keras di kantor. Setelah ia pulang kerja, kami bersama-sama merawat Saka, dan di akhir pekan, kami pergi keluar sebagai keluarga. Hari ini kita mau kemana? Saka suka binatang. Bagaimana kalau kita ke kebun binatang? Akhir pekan kami selalu direncanakan dengan Saka sebagai pusatnya. Kebun binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, atau taman di sepanjang danau. Kami menjelajahi berbagai tempat yang bisa dinikmati bersama anak-anak. Seiring waktu, ikatan keluarga kami pun semakin erat. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Sekitar 6 bulan kemudian, kami menghadapi krisis besar pertama kami. Perusahaan tempat Banyu bekerja melakukan restrukturisasi karena kesulitan manajemen, dan sayangnya, ia termasuk dalam daftar yang diberhentikan. Clara, maaf. Aku dipecat, kata Banyu dengan suara berat malam itu. Ekspresinya penuh dengan rasa kecewa dan malu. Saya menggenggam tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Banyu. Kita bisa melewati ini bersama. Aku tahu kamu sudah berusaha sangat keras. Mendengar kata-kata saya, ia mengangkat wajahnya dan menatap mata saya, lalu mengangguk kecil. Namun, sejak hari itu,
Banyu terlihat jelas murung. Setiap hari ia pergi pagi-pagi sekali untuk mencari pekerjaan dan pulang larut malam dengan kelelahan. Namun, karena resesi ekonomi, pasar kerja sedang lesu, dan usahanya tidak membuahkan hasil. Clara, dalam situasi seperti ini, aku tidak tahu bagaimana harus menafkahi kamu dan Saka, gumamnya suatu malam. Saya menyandarkan kepala saya di bahunya dan menghiburnya. Kita akan melewatinya bersama. Aku juga bisa mencari pekerjaan, kan? Mendengar itu, Banyu menggelengkan kepalanya. Jangan. Saka masih kecil. Dan bahasa Indonesiamu belum sempurna. Bagaimana bisa bekerja? Lagi pula, lebih sulit bagi orang asing untuk mencari pekerjaan. Saya mengerti maksudnya, tetapi saya tidak menyerah. Keesokan harinya, sambil menggendong Saka, saya berjalan-jalan dan melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Secara kebetulan, saya melewati sebuah lembaga bahasa. Tulisan dicari, guru bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman menarik perhatian saya. Saya bisa berbahasa Inggris dan Jerman, dan saya pernah mengambil mata kuliah minor linguistik Eropa di universitas. Dengan memberanikan diri, saya masuk ke lembaga itu dan berbicara dengan direkturnya. Selamat siang. Saya dari Jerman, bisa berbahasa Inggris dan Jerman. Jika Anda sedang mencari guru bahasa asing, saya tertarik. Direktur itu awalnya tampak heran, tetapi setelah saya menjelaskan latar belakang saya dalam bahasa Inggris yang fasih, ia menunjukkan minat. Setelah melalui wawancara singkat, saya diterima untuk mengajar kelas percakapan bahasa Inggris untuk dewasa, 2 kali seminggu pada malam hari. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membantu keuangan kami. Aku dapat pekerjaan. Seru saya kepada Banyu malam itu. Ia tampak terkejut. Kemudian, emosi yang kompleks melintas di wajahnya. Bagus sekali. Tapi bagaimana dengan Saka? Hanya 2 kali seminggu, pada malam hari. Kamu bisa menjaganya setelah pulang kerja, kan? Lagi pula kita bisa minta tolong ibumu sesekali. Banyu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dengan senyum kecil, ia berkata, "Terima kasih, Clara. Kamu benar-benar wanita yang kuat." Kata-katanya menghangatkan hati saya. Kami sedang melewati kesulitan ini bersama-sama. Seiring waktu, Banyu pun berhasil menemukan pekerjaan baru. Meskipun kondisinya tidak sebaik tempat kerja sebelumnya, yang terpenting adalah kami memiliki sumber pendapatan yang stabil. Saya terus bekerja sebagai guru bahasa Inggris dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja paruh waktu di lembaga lain. Kami saling mengandalkan dan perlahan-lahan mengatasi kesulitan finansial kami. Ketika keluarga kami mulai stabil kembali, Saka merayakan ulang tahunnya yang kedua. Sesuai dengan tradisi Indonesia, syukuran ulang tahun pertama dirayakan dengan meriah, tetapi ulang tahun kedua kami putuskan untuk merayakannya secara sederhana hanya dengan keluarga. Kami mengundang mertua saya untuk makan bersama dan merayakan pertumbuhan Saka. Saka sudah besar. Ya. Sudah pintar bicara dan jalannya juga sudah lancar, kata ibu mertua saya dengan bangga. Saka sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana dan suka berlari-larian. Terutama saat ia dengan jelas mengucapkan mama, papa, nenek, dan kakek, sangat menggemaskan. Saya juga mengajarinya bahasa Jerman. Saya harap ia bisa tumbuh menjadi bilingual, kataku. Mertua saya tersenyum. Itu bagus sekali. Jika ia bisa menguasai budaya dari kedua negara, itu akan menjadi aset besar baginya. Saya bersyukur atas pengertian dan dukungan mereka. Awalnya komunikasi kami sulit karena perbedaan budaya, tetapi seiring waktu, kami menjadi semakin memahami satu sama lain. Setelah pesta ulang tahun kedua Saka selesai dan mertua saya pulang, Banyu mengajukan sebuah usulan serius, Clara. Bagaimana kalau kita mengadakan upacara pernikahan secara resmi? Saya terkejut mendengar kata-katanya. Kami memang sudah menikah secara hukum, tetapi kami belum pernah mengadakan upacara pernikahan. Awalnya karena situasinya mendesak, dan setelah itu kami tidak memiliki cukup uang. Apakah kita punya cukup waktu untuk mempersiapkannya sekarang? Tidak perlu besar-besaran. Cukup kecil dan sederhana, hanya mengundang keluarga dan teman-teman dekat kita. Kita juga bisa mengirim undangan untuk orang tuamu, usul Banyu. Usulan Banyu terasa tulus. Ia ingin memberikan upacara pernikahan yang layak untuk saya. Dan saya juga memiliki keinginan untuk diakui secara resmi di hadapan orang tua saya. Baiklah. Tapi bagaimana kalau kita juga mempertimbangkan untuk mengadakan upacara di Jerman? Mungkin sulit bagi orang tuaku untuk datang ke sini. Banyu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kita adakan 2 kali saja. Sekali di sini, sekali di Jerman. Dengan begitu, kedua orang tua kita bisa hadir. Saya tersentuh oleh jawabannya yang penuh pengertian. Begitulah, kami mulai merencanakan pernikahan kami. Pernikahan di Indonesia kami tetapkan 3 bulan lagi, dan pernikahan di Jerman kami rencanakan musim panas tahun depan. Persiapan pernikahan ternyata lebih rumit dari yang saya bayangkan, tetapi berkat bantuan ibu mertua saya, banyak hal berjalan lancar. Budaya pernikahan di Indonesia sangat berbeda dari di Jerman.
Terutama dalam hal memesan gedung pernikahan, sesi foto studio, dan membuat daftar tamu, semuanya terasa asing bagi saya. Di Indonesia, biasanya pihak mempelai pria dan wanita mengundang tamu masing-masing dan menerima amplop, jelas ibu mertua saya. Uang itu seringkali digunakan untuk menutupi biaya pernikahan. Sambil mendengarkan penjelasannya, saya belajar lebih banyak tentang budaya pernikahan di Indonesia. Di Jerman, pernikahan biasanya berlangsung lebih lama, dengan banyak tarian, musik, dan makanan yang melimpah. Sementara itu, pernikahan di Indonesia cenderung lebih singkat dan formal, tetapi memiliki makna dan keindahannya sendiri. Pada hari memilih gaun, saya bingung antara kebaya dan gaun pengantin barat. Akhirnya, kami memutuskan saya akan mengenakan gaun pengantin untuk upacara dan kebaya untuk resepsi. Clara, menurutku kamu sangat cocok memakai kebaya, kata Banyu. Rambut pirang dan kulit putihmu akan sangat serasi dengan warna-warni cerah kebaya. Saya tersenyum mendengar kata-kata Banyu. Mengenakan pakaian dari kedua budaya seolah-olah melambangkan persatuan kami. Menjelang hari pernikahan, saya semakin merindukan orang tua saya di Jerman. Mereka tidak bisa hadir di pernikahan kami di Indonesia karena masalah visa. Sebagai gantinya, mereka akan menyaksikan upacara melalui panggilan video. Meskipun secara fisik tidak bisa bersama, hati mereka selalu menyertai kami. Malam sebelum pernikahan, sesuai dengan tradisi, Banyu dan saya berpisah. Ia tidur di rumah temannya, dan saya menginap di rumah kami bersama Saka. Larut malam, saya melakukan panggilan video dengan orang tua saya. Clara, besok hari pernikahanmu, ya. Selamat, sayang. Kami ikut bahagia melihatmu bahagia, kata ibu saya. Mata saya terasa panas, meskipun jauh, restu mereka menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih, ibu, ayah. Musim panas tahun depan kita akan adakan upacara di Jerman, jadi kita pasti bisa bersama saat itu. Tentu, kami sudah tidak sabar. Kami juga ingin bertemu Banyu dan Saka, kata ayah saya. Saya tersenyum. Seiring waktu, orang tua saya perlahan-lahan memahami dan menerima pilihan saya. Dan cinta untuk cucu mereka tampaknya mampu mengatasi semua jarak dan perbedaan budaya. Pada hari pernikahan, segalanya berjalan seperti mimpi. Tempat pernikahan dihias dengan indah, dan para tamu mulai berdatangan satu persatu. Teman-teman Banyu, rekan-rekan kerjanya, dan bahkan teman-teman saya dari sekolah bahasa. Banyak orang datang untuk merayakan persatuan kami. Setelah selesai dirias dan menata rambut di ruang ganti, saya berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantin. Melihat diri saya sendiri dalam gaun pengantin putih terasa aneh. 3 tahun lalu, saat pertama kali bertemu Banyu di Paris, saya tidak pernah membayangkan akan melangsungkan pernikahan di Indonesia seperti ini. Nona Clara, Anda cantik sekali, kata penata rias. Saya tersenyum. Saat itu, pintu terbuka dan ayah mertua saya masuk. Di Indonesia, biasanya ayah mempelai wanita yang mengantarkannya ke altar, tetapi karena ayah saya tidak bisa datang, ayah mertua saya yang mengambil peran itu. Clara, mulai hari ini kamu benar-benar menjadi putri kami. Berbahagialah, ya, kata ayah mertua saya. Saya terharu hingga hampir menangis. Tetapi saya menahannya karena khawatir riasan saya akan luntur. Sambil menggandeng lengannya, saya berjalan menuju altar. Diiringi alunan musik pernikahan, saya berjalan perlahan. Saat melihat Banyu berdiri di depan altar, semua kekhawatiran dan kegelisahan saya sirna. Matanya penuh dengan cinta dan haru. Dan dada saya terasa hangat. Upacara pernikahan berlangsung sederhana. Kami mengucapkan janji suci, bertukar cincin, dan akhirnya berciuman. Di tengah restu para tamu, kami melangkah sebagai suami istri. Momen yang sangat mengharukan adalah ketika Saka, yang mengenakan tuxedo kecil, bertugas membawa cincin. Meskipun ia sempat menjatuhkan cincinnya, kepolosannya membuat para tamu tertawa dan terharu pada saat yang bersamaan. Di resepsi, saya berganti pakaian dengan kebaya, dan bersama Banyu kami menyapa para tamu. Terutama teman-teman mertua saya yang memberikan banyak dorongan dan ucapan selamat. Menjadi keluarga multikultural memang tidak akan mudah, tapi kalian berdua sangat serasi. Teruslah saling menjaga, kata seorang tamu yang lebih tua. Saya dan Banyu menunduk dalam-dalam, restu dan dukungan mereka menjadi kekuatan besar bagi kami. Setelah pernikahan, kami pergi berbulan madu singkat ke Bali. Saka kami titipkan pada mertua saya. Di tengah keindahan alam Bali, kami banyak berbicara tentang kehidupan kami di masa depan. Clara, selama ini pasti sangat berat bagimu. Datang ke Indonesia, beradaptasi dengan lingkungan asing, dan bahkan membesarkan anak sendirian. Terima kasih banyak, kata Banyu dengan tulus. Saya terharu. Aku juga berterima kasih, Banyu. Karena ada kamu, aku bisa melewati semua kesulitan ini. Dan aku juga sangat berterima kasih kepada orang tuamu. Sejak awal mereka telah menerimaku sebagai keluarga. Sambil memandangi laut, kami berbicara tentang mimpi dan rencana masa depan kami. Banyu mengatakan suatu hari nanti ia ingin membuka firma arsitekturnya sendiri, dan saya mengatakan saya tertarik pada program pendidikan untuk keluarga multikultural.
Dan yang terpenting, kami berharap Saka bisa tumbuh dengan menghargai dan mencintai kedua budaya. Setelah kembali dari bulan madu, kehidupan normal kami dimulai kembali. Namun, kini sebagai pasangan suami istri resmi, kami merasakan tanggung jawab yang lebih besar dan ikatan yang lebih dalam. Banyu bekerja lebih keras lagi di kantornya, dan saya terus bekerja sebagai guru bahasa sambil meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia saya. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira lainnya datang kepada kami. Saya hamil anak kedua. Ketika melihat 2 garis pada alat tes kehamilan, saya sangat bahagia hingga langsung menelepon Banyu. Banyu, kita akan punya bayi lagi. Dari seberang telepon, terdengar teriakan kegembiraan Banyu. Ia langsung pulang dari kantor, dan kami merayakan kabar gembira ini bersama. Kami memberitahu Saka bahwa ia akan punya adik, dan meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, ia sepertinya merasakan bahwa sesuatu yang baik telah terjadi. Kalau punya adik, nanti bisa main bareng. Saka jadi kakak, jelas Banyu. Saka mengangguk sambil tertawa. Melihat senyum polosnya, saya merasa semakin bahagia. Ketika kami memberitahukan kabar kehamilan ini kepada mertua saya, mereka sangat gembira. Terutama ibu mertua saya, ia lebih perhatian lagi kepada saya dibandingkan saat kehamilan pertama. Kali ini, ibu bisa bantu dari awal, jadi senang sekali. Clara, sering-sering kabari kondisi badanmu, ya. Saya bersyukur atas perhatian hangat ibu mertua saya. Budaya kehamilan di Indonesia benar-benar istimewa. Pentingnya nutrisi, makanan khusus untuk ibu hamil, dan perawatan pasca melahirkan. Semua prosesnya sangat sistematis dan cermat. Saya juga memberitahu orang tua saya di Jerman, dan mereka juga gembira dengan kabar cucu kedua mereka. Terutama ibu saya, ia mengajari saya tentang tradisi kehamilan di Jerman dan mendoakan kesehatan bayi kami. Clara, selama hamil kamu harus banyak mendengarkan musik yang indah. Pikirkan hal-hal yang membahagiakan dan hirup udara segar, sambil mempraktikkan tradisi dari kedua negara. Saya berharap anak ini akan tumbuh menjadi pribadi istimewa yang memiliki semua kelebihan dari kedua budaya. Ketika kehamilan saya memasuki bulan ke-6, kami mulai mempersiapkan perjalanan ke Jerman. Banyu bisa mengambil cuti musim panas dari kantornya, dan pada saat itu kami memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan kedua kami di Jerman. Sekaligus, ini akan menjadi perjalanan istimewa untuk memperkenalkan Saka kepada kakek dan nenek dari pihak ibunya untuk pertama kalinya. Clara, pernikahan di Jerman seperti apa? Sangat berbeda dengan di Indonesia, ya, tanya Banyu. Saya menjelaskan tentang tradisi pernikahan di Jerman. Pesta yang meriah dengan banyak tarian dan musik, yang berlangsung hingga larut malam. Sangat berbeda dengan pernikahan di Indonesia yang ringkas dan formal. Jangan khawatir, nanti aku ajari semuanya. Lagi pula keluargaku pasti akan sangat menyukaimu, kataku dengan yakin. Banyu tersenyum, tetapi ia masih terlihat gugup. Ia juga, seperti saya dulu, merasakan ketakutan terhadap budaya dan bahasa yang asing. Sambil mempersiapkan perjalanan, saya sedikit demi sedikit mengajari Saka tentang Jerman. Saya menunjukkan foto, membacakan buku cerita, dan mengajarinya kata-kata sederhana dalam bahasa Jerman. Saka, ini negara tempat mama lahir. Namanya Jerman. Sebentar lagi kita akan pergi ke sana bersama-sama. Mata anak itu penuh dengan rasa ingin tahu. Ia sudah berusia 2,5 tahun, usia di mana segalanya terasa ajaib dan menyenangkan. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Kami bertiga, sebagai sebuah keluarga, tiba di Frankfurt, Jerman setelah penerbangan yang panjang. Orang tua saya sudah menunggu di bandara. Saat melihat mereka, saya tidak bisa menahan air mata yang telah lama saya pendam. Ibu, ayah, aku kangen sekali. Orang tua saya memeluk saya erat-erat dan segera menyambut Banyu dan Saka dengan hangat. Saya kembali merasakan bahwa bahasa cinta melintasi batas negara. Jadi ini cucu kami ya. Tampan sekali, kata ibu saya sambil menggendong Saka. Saka awalnya malu-malu. Tetapi ia segera luluh oleh kehangatan neneknya. Dan yang mengejutkan, ia dengan jelas mengucapkan salam dalam bahasa Jerman yang telah saya ajarkan, halo. Senyum yang merekah di wajah kedua orang tua saya saat itu sungguh indah. Dalam perjalanan menuju rumah orang tua saya menjelaskan pemandangan kampung halaman saya kepada Banyu. Bangunan-bangunan tua di kota kami, alun-alun yang luas, dan taman-taman yang indah, semuanya adalah tempat yang penuh kenangan bagi saya. Ini jalan yang biasa aku lewati waktu sekolah. Gedung di sana itu perpustakaan yang sering aku kunjungi. Banyu memandang semuanya dengan penuh minat. Karena ia belajar arsitektur, ia menunjukkan minat khusus pada bangunan-bangunan kota. Gaya arsitektur di Jerman benar-benar indah, ya. Terasa ada perpaduan pengaruh Eropa Barat dan Tengah. Saya tersenyum melihat daya pengamatannya. Banyu selalu menjadi orang yang penuh perhatian, dan itulah salah satu alasan saya mencintainya. Ketika kami tiba di rumah orang tua saya, seluruh keluarga besar telah berkumpul untuk menyambut kami, bibi, paman, dan sepupu-sepupu saya, semuanya berkumpul untuk bertemu Banyu dan Saka. Meja makan penuh dengan hidangan tradisional Jerman, dan rumah dipenuhi oleh tawa,
Banyu, ini namanya schnitzel. Daging yang digoreng dengan tepung roti. Makanan tradisional yang sangat populer di sini, jelasku, bertindak sebagai penerjemah agar Banyu bisa beradaptasi dengan budaya Jerman. Ia menikmati semua hidangan dengan lahap dan bahkan melakukan percakapan sederhana dalam bahasa Inggris dengan keluarga saya. Terutama dengan ayah saya, mereka langsung akrab karena sama-sama tertarik pada arsitektur. Jadi suami Clara belajar arsitektur, ya? Ayah juga waktu muda dulu tertarik pada arsitektur. Melihat semangat ayah saya, Banyu pun melanjutkan percakapan dengan antusias. Meskipun ada kendala bahasa, ikatan khusus tampaknya terbentuk di antara mereka. Hari pertama di Jerman berakhir dengan hangat dan bahagia. Malamnya, saat berbaring di tempat tidur, saya bertanya pada Banyu, "Bagaimana menurutmu Jerman?" "Sangat berbeda dengan Indonesia, kan?" Banyu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Ya, sangat berbeda. Tapi dalam artian yang baik. Aku bisa merasakan suasana yang lebih santai dan kehangatan di sini. Dan keluargamu benar-benar ramah." Kata-katanya membuat saya lega. Seperti yang saya rasakan di Indonesia, ia juga merasakan keasingan sekaligus penemuan baru di Jerman. Mulai keesokan harinya, kami berkeliling ke berbagai tempat di Jerman. Bangunan-bangunan bersejarah, kota-kota abad pertengahan yang indah, dan alam yang mempesona. Saya ingin menunjukkan keindahan kampung halaman saya kepada Banyu dan Saka. Yang paling mengesankan adalah bagaimana Saka dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan Jerman. Ia langsung akrab dengan kakeknya dan mulai belajar 1-2 kata dalam bahasa Jerman. Kemampuan adaptasi anak-anak memang luar biasa. Saka, air dalam bahasa Jerman apa? Wasser. Semua orang bertepuk tangan mendengar pelafalan Saka yang tepat. Ia mulai secara alami mencampurkan 3 bahasa. Indonesia, Jerman, dan sedikit bahasa Inggris. Melihatnya, saya semakin yakin bahwa tumbuh sebagai anak dari keluarga multikultural akan menjadi anugerah besar baginya. Seminggu kemudian, upacara pernikahan kedua kami diadakan. Sesuai dengan tradisi Jerman, saya mengenakan gaun pengantin putih dengan kerudung berbordir indah, dan Banyu mengenakan setelan jas. Setelah upacara singkat di gereja, dilanjutkan dengan pesta besar. Salah satu ciri khas pernikahan di Jerman adalah tradisi penculikan pengantin wanita. Di tengah-tengah pesta, teman-teman akan menculik pengantin wanita dan membawanya ke suatu tempat, dan pengantin pria harus mencarinya dan membayar tebusan. Ketika saya menjelaskan tradisi ini kepada Banyu, ia terkejut tetapi menikmati semuanya dengan antusias. "Clara, ada tradisi semenarik ini ya? Pernikahan di Indonesia rasanya terlalu formal," katanya. Pesta berlangsung hingga larut malam. Semua orang menari, bernyanyi, dan merayakan persatuan kami. Terutama Saka, ia belajar tarian tradisional Jerman dan bersenang-senang. Sangat menggemaskan melihatnya dengan sungguh-sungguh mengikuti langkah-langkah tarian. Setelah pernikahan, kami melakukan perjalanan singkat ke pedesaan Jerman. Sambil mengunjungi pemandangan indah pegunungan Alpen dan desa-desa tradisional, saya berbagi kenangan masa kecil saya dengan Banyu. Desa ini adalah tempat aku biasa mengunjungi nenekku setiap liburan musim panas. Di sini aku belajar berenang dan menunggang kuda. Banyu menunjukkan minat yang mendalam pada kehidupan pedesaan tradisional Jerman. Ia ingin merasakan segalanya, mulai dari kerajinan tangan, arsitektur tradisional, hingga makanan lokal. Hati yang terbuka dan rasa ingin tahunya membuat saya sangat terkesan. "Clara, di sini benar-benar indah. Nanti kalau Saka sudah besar, kita harus sering-sering membawanya ke sini agar ia bisa belajar tentang budaya dan sejarah Jerman," kata Banyu. Saya tersenyum bahagia mendengar kata-katanya. Itu juga yang saya harapkan. Saya ingin anak-anak kami tumbuh dengan merasakan dan memahami kedua budaya negara kami. Menjelang akhir perjalanan 3 minggu kami di Jerman, orang tua saya memberikan usulan khusus. "Clara, bagaimana kalau Saka ditinggal di sini dulu? Kami akan menjaganya dengan baik. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus mempersiapkan kelahiran anak kedua." Saya ragu-ragu mendengar usulan itu. Membayangkan berpisah dengan Saka saja sudah membuat hati saya sakit. Tetapi di saat yang sama saya juga mengerti perasaan orang tua saya. Mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan cucu mereka dan ingin Saka merasakan lebih banyak budaya Jerman. "Banyu, bagaimana menurutmu tentang meninggalkan Saka di sini?" Banyu juga tampak bimbang. Ia sangat menyayangi Saka, tetapi ia juga mengerti perasaan orang tua saya. "Keputusan ada di tanganmu, Clara. Tapi menurutku ini kesempatan yang baik bagi Saka untuk merasakan budaya kedua negara. Lagi pula, sebentar lagi anak kedua kita akan lahir, jadi mungkin kita bisa lebih fokus saat beradaptasi setelah kelahirannya." Akhirnya, kami memutuskan untuk meninggalkan Saka di Jerman. Ia akan tinggal bersama kakek dan neneknya selama 2 bulan, dan setelah saya pulih dari persalinan, kami akan membawanya kembali ke Indonesia. Tentu saja, selama itu kami akan sering berkomunikasi melalui panggilan video. Pada hari perpisahan dengan Saka, hati saya terasa berat. Namun, melihatnya bermain dengan gembira bersama neneknya, saya merasa sedikit lega. "Saka,
Mama dan Papa akan kembali ke Indonesia sebentar, ya. Bersenang-senanglah dengan nenek dan kakek. Nanti kita video call, ya. Saka mengangguk sambil tersenyum. Ia belum sepenuhnya mengerti situasinya, tetapi ia tampak senang bersama kakek dan neneknya. Saya memeluknya erat-erat, dan bersama Banyu, saya naik pesawat kembali ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, rumah kami tiba-tiba terasa begitu sunyi. Tanpa tawa dan suara mainan Saka, rumah terasa hampa. Setiap malam saya melakukan panggilan video dengan Saka dan memastikan ia bersenang-senang di Jerman. Mama, hari ini aku lihat kuda sama kakek, besar dan bagus sekali. Mendengar suara riang Saka, saya lega, bahwa ia mendapatkan pengalaman baru. Orang tua saya juga tampak sangat menikmati waktu mereka bersama cucu mereka. Clara? Jangan khawatir. Saka baik-baik saja di sini. Hari ini ia bermain dengan anak-anak tetangga, dan sudah dapat teman baru. Loh? Kata ibu saya. Saya tersenyum. Saya tahu Saka adalah anak yang mudah bergaul, tetapi saya tidak menyangka ia akan beradaptasi secepat ini. Sementara itu, saya fokus pada persiapan persalinan. Saya rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengikuti kelas persalinan. Banyu juga menyesuaikan jadwal kerjanya agar bisa menemani saya sebanyak mungkin. Kali ini aku senang bisa menemanimu dari awal. Waktu Saka lahir, aku banyak melewatkan momen, rasanya sangat disayangkan, kata Banyu. Saya tersentuh. Ia adalah ayah yang sangat baik, dan kali ini ia ingin melalui semua proses dari kehamilan hingga persalinan bersama-sama. Menjelang tanggal perkiraan persalinan, saya semakin merindukan Saka yang ada di Jerman, terutama pada malam hari, saat melihat kamarnya yang kosong, hati saya terasa sakit. Namun saya menghibur diri dengan berpikir bahwa sebentar lagi anak kedua kami akan lahir, dan Saka juga akan segera kembali. Seminggu lebih awal dari perkiraan, saya merasakan kontraksi. Bersama Banyu, kami bergegas ke rumah sakit, dan setelah 6 jam persalinan, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Kami menamainya Anak Kirana, agar ia memiliki nama dari Jerman dan Indonesia. Clara, kamu hebat sekali. Putri kita cantik sekali, kata Banyu dengan suara penuh haru. Saya pun meneteskan air mata bahagia. Kirana lebih mirip dengan saya daripada Saka, terutama rambutnya yang kemerahan dan matanya yang besar. Segera setelah persalinan, kami memberitahu Saka, dan ia melihat adiknya melalui panggilan video. Wah, bayi, adikku. Kapan aku bisa bertemu? Tanya Saka. Saya menjawab, sebentar lagi, Saka. Tunggu sebulan lagi, nanti nenek akan mengantarmu ke Indonesia. Saka bertepuk tangan dengan gembira dan berkata akan menunjukkan mainan-mainannya kepada adiknya, kepolosannya menghangatkan hati saya. Setelah menghabiskan 2 minggu di pusat perawatan pasca melahirkan, saya membawa Kirana pulang ke rumah. Kali ini, ibu mertua saya banyak membantu. Setiap hari ia datang, membantu merawat bayi, dan bahkan menyiapkan makanan khusus untuk saya. Syukurlah kali ini ibu bisa bantu dari awal. Kirana juga sehat, dan Clara sepertinya cepat pulih, kata ibu mertua saya. Saya merasa bersyukur. Saat persalinan pertama, saya mengalami kesulitan sendirian di Jerman, tetapi kali ini, dengan banyak dukungan, terasa jauh lebih mudah. Sebulan kemudian, akhirnya Saka dan ibu saya tiba di Indonesia. Saat bertemu kembali dengan Saka di bandara, ia tampak sedikit lebih besar dan lebih sering menggunakan bahasa Jerman. Namun, begitu melihat saya dan Banyu, ia langsung berlari dan memeluk kami. Mama, Papa, aku kangen. Kebahagiaan pada saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keluarga kami akhirnya kembali utuh. Sesampainya di rumah, Saka untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Kirana. Ia dengan hati-hati mengamati adiknya, lalu mengulurkan jari mungilnya, dan menggenggam tangan Kirana. Halo, Kirana. Aku kakakmu. Melihat pemandangan itu, semua orang terharu. Ternyata ikatan persaudaraan bisa tumbuh secara alami seperti ini. Ibu saya tinggal di Indonesia selama sebulan dan membantu kami. Selama itu, ia berbagi metode pengasuhan anak dengan ibu mertua saya, dan mereka memiliki waktu untuk belajar tentang budaya masing-masing. Awalnya komunikasi sulit karena kendala bahasa, tetapi seiring waktu, kedua nenek itu mulai memahami hati satu sama lain. Metode perawatan di Indonesia benar-benar sistematis, ya. Di Jerman kami menggunakan cara yang lebih alami, tetapi banyak yang bisa dipelajari dari cara di sini, kata ibu saya. Ibu mertua saya tersenyum dan mengangguk. Proses mencari cara terbaik di antara dua budaya memang sulit, tetapi sekaligus memuaskan. Setelah ibu saya kembali ke Jerman, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang mulai beradaptasi dengan kehidupan baru. Saka kembali bersekolah di taman kanak-kanak di Indonesia, dan saya mencari cara untuk bisa bekerja dari rumah sambil merawat Kirana. Saya mulai menjadi guru privat online untuk bahasa Inggris dan Jerman. Dan ternyata permintaannya cukup banyak. Clara, kamu punya banyak kelebihan. Coba pikir, ada berapa orang di Indonesia yang bisa mengajar bahasa Jerman? Dorongan dari Banyu memberi saya kepercayaan diri. Meskipun waktu saya terbatas,
Saya senang bisa menemukan pekerjaan yang bisa memanfaatkan keahlian saya. Waktu berlalu, Kirana berusia 1 tahun, dan Saka masuk taman kanak-kanak. Kehidupan kami sibuk dan terkadang melelahkan, tetapi di tengah semua itu kami menemukan kebahagiaan. Banyu berhasil pindah ke tempat kerja yang lebih baik, dan kami bisa pindah ke apartemen yang lebih luas. Rumah baru kami memiliki kamar untuk masing-masing anak, dekat dengan taman dan sekolah, tempat yang dioptimalkan untuk kehidupan keluarga. Clara, kurasa anak-anak kita akan tumbuh bahagia di sini. Bagaimana menurutmu? Tanya Banyu. Saya menjawab dengan senyuman. Ya, ini sangat bagus. Kurasa ini akan menjadi surga bagi keluarga kita. Setelah pindah ke rumah baru, kami membuat keputusan besar lainnya. Untuk membesarkan Saka dan Kirana sebagai bilingual, kami memutuskan untuk menggunakan bahasa Jerman di rumah dan bahasa Indonesia di luar rumah. Banyu juga mulai belajar bahasa Jerman untuk itu, dan saya berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia saya. Clara, tahu tidak, Saka mengajari teman-temannya di taman kanak-kanak bahasa Jerman. Gurunya yang menelepon dan memberitahu, kata Banyu. Saya terkejut, saya senang bahwa Saka bangga dengan kemampuan bilingualnya. Ia tumbuh di antara dua budaya dan secara alami menerima keberagaman budaya. Ketika Saka akan masuk sekolah dasar, keluarga kami mengalami perubahan besar lainnya. Banyu akhirnya membuka firma arsitekturnya sendiri. Meskipun dimulai dari skala kecil, semangat dan bakatnya segera mulai diakui. Clara, aku sudah punya kantor sendiri. Masih kecil, tapi sekarang aku bisa mengerjakan proyek atas namaku sendiri, kata Banyu. Matanya penuh dengan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Saya pun dengan tulus merayakan pencapaiannya. Memulai bisnis di Indonesia tidak mudah, tetapi ia tidak menyerah dan berhasil mewujudkan mimpinya. Pada masa ini, saya juga memulai tantangan baru. Saya mulai bekerja di sebuah organisasi nirlaba yang mengembangkan program pendidikan untuk keluarga multikultural. Ini adalah pekerjaan di mana saya bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan bahasa saya untuk membantu para wanita asing yang tinggal di Indonesia. Pengalaman langsung Ibu Clara akan sangat membantu program kami. Terutama karena Ibu bisa mewakili sudut pandang wanita dari Eropa, kata kepala organisasi. Saya merasakan sebuah panggilan, bisa membantu orang lain agar kesulitan yang saya alami bisa sedikit berkurang adalah hal yang sangat memuaskan. Pada hari upacara penerimaan siswa baru di sekolah dasar Saka, keluarga kami semua diliputi perasaan gembira dan gugup. Saka mengenakan seragam barunya dan berjalan dengan gagah menuju sekolah. Saka, belajar yang rajin di sekolah dan dapatkan banyak teman ya. Kalau ada kesulitan, kapan saja bilang sama mama. Saka mengangguk mendengar kata-kata saya. Ia sudah fasih berbahasa Indonesia dan Jerman, dan juga mulai belajar sedikit bahasa Inggris. Tumbuh di keluarga multikultural membuatnya secara alami menunjukkan bakat dalam bahasa. Setelah kehidupan sekolah dimulai, Saka terkadang menghadapi pertanyaan-pertanyaan penuh rasa ingin tahu dari anak-anak lain. Kenapa cara bicara ibumu aneh? Dari mana asalmu? Awalnya ia bingung dengan pertanyaan seperti itu, tetapi perlahan-lahan ia belajar untuk menjawab dengan percaya diri. Ibuku dari Jerman. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesianya kurang lancar, tapi dia bisa bahasa Jerman, Inggris, dan Prancis juga. Loh, hebat, kan? Mendengar jawaban Saka, saya lega bahwa putra saya tumbuh dengan menerima identitasnya secara positif. Kirana juga sudah berusia 4 tahun dan mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Ia lebih aktif dan mudah bergaul daripada Saka. Sejak hari pertama ia sudah mendapatkan banyak teman dan disukai oleh para guru. Ibu Clara, Kirana anak yang sangat ceria dan aktif, ya. Bahasa Indonesianya juga bagus, dan sepertinya sudah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan di taman kanak-kanak, kata gurunya. Saya tersenyum. Meskipun kedua anak saya memiliki kepribadian yang berbeda, saya senang melihat mereka tumbuh dengan baik dengan cara mereka masing-masing. Kehidupan keluarga kami perlahan-lahan menjadi stabil. Kantor Banyu, meskipun kecil, memberikan pendapatan yang stabil, dan saya bisa melanjutkan pekerjaan saya dengan penuh semangat. Anak-anak beradaptasi dengan baik di sekolah dan taman kanak-kanak, dan menemukan bakat mereka melalui berbagai kegiatan. Saka menunjukkan bakat dalam seni rupa, dan Kirana menyukai musik. Kami menghormati minat anak-anak kami dan mendukung mereka agar bisa menemukan jalan mereka sendiri. Begitulah waktu berlalu, dan tanpa terasa sudah 5 tahun sejak saya datang ke Indonesia. Banyak hal yang terjadi yang tidak pernah saya bayangkan saat pertama kali menginjakkan kaki di sini. Saya telah mengalami tantangan dan kebahagiaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, saya benar-benar merasa di sini adalah rumah saya. Musim panas ini, kami berencana untuk mengunjungi Jerman lagi. Saka mendapatkan liburan sekolah. Dan Kirana sudah cukup besar untuk bisa menikmati perjalanan. Yang terpenting, orang tua saya sangat merindukan cucu-cucu mereka, dan saya juga ingin kembali menghirup udara kampung halaman. Aku ingin menunjukkan alam dan budaya Jerman kepada anak-anak,
Terutama Kirana, dia belum pernah benar-benar merasakannya, kataku. Banyu setuju, dan kami merencanakan perjalanan selama 3 minggu. Kali ini, Banyu juga sudah bisa berbicara sedikit bahasa Jerman, jadi ia mempersiapkan perjalanan dengan lebih percaya diri. Pada hari pertama tiba di Jerman, Kirana membelalakan matanya dengan takjub melihat sekeliling. Sementara itu, Saka tampak santai seolah-olah sudah pulang ke rumah. Oma, Opa, apa kabar? Sapa Saka dalam bahasa Jerman sambil berlari. Kirana juga meneriakkan salam sederhana yang telah ia pelajari. Melihat cinta tulus anak-anak, semua orang tersenyum. Orang tua saya memeluk cucu-cucu mereka dan menangis. Clara, anak-anak sudah besar sekali, ya. Dan bahasa Jermannya juga semakin lancar, kata ibu saya dengan suara penuh kebahagiaan. Saya pun ikut bahagia. Waktu yang saya habiskan untuk mengajari anak-anak budaya dan bahasa Jerman sambil tinggal di Indonesia tidak sia-sia. Kali ini, perjalanan kami di Jerman berpusat di pertanian orang tua saya. Anak-anak bertemu dengan hewan-hewan, memetik buah-buahan secara langsung, dan menikmati alam pedesaan, terutama menunggang kuda. Kedua anak saya sangat menyukainya. Mama, ini seru sekali, di Indonesia tidak bisa melakukan ini. Mendengar suara riang Saka, saya kembali menyadari betapa berharganya pengalaman beragam dari dua budaya bagi anak-anak. Hal-hal yang tidak bisa mereka alami dalam kehidupan perkotaan di Indonesia bisa mereka pelajari di Jerman, dan sebaliknya, keteraturan dan efisiensi di Indonesia juga merupakan nilai penting bagi mereka. Selama perjalanan, Banyu berkeliling melihat bangunan-bangunan tradisional Jerman dan mendapatkan inspirasi. Ia menggambar beberapa fitur bangunan di buku sketsanya dan membayangkan desain yang memadukan gaya arsitektur Indonesia dan Jerman. Clara, teknik arsitektur kayu di daerah ini benar-benar mengesankan, sepertinya ada kesamaan dengan rumah-rumah di Indonesia. Aku ingin membuat arsitektur yang memanfaatkan kelebihan dari kedua budaya, katanya. Melihat semangat Banyu, saya merasa ia kini telah benar-benar memiliki minat yang tulus pada budaya Jerman. Itu adalah sebuah kebahagiaan besar bagi saya. Keluarga kami tumbuh dengan saling menghormati dan belajar dari budaya satu sama lain. Puncak perjalanan kami di Jerman adalah sebuah festival tradisional yang diadakan di desa dekat pertanian orang tua saya. Orang-orang mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni, menari diiringi musik tradisional, dan menjual berbagai kerajinan tangan dan makanan. Festival yang sangat meriah. Anak-anak mengenakan pakaian tradisional Jerman dan berpartisipasi dalam festival. Saka mengenakan kemeja putih berbordir dan rompi hitam, sementara Kirana mengenakan gaun dengan bordir bunga yang indah. Mereka sangat menggemaskan sehingga saya terus-menerus mengambil foto. Anak-anakmu benar-benar seperti anak Jerman asli, ya, kata seorang nenek tetangga yang kami temui di festival. Saya tersenyum. Meskipun mereka tumbuh di Indonesia, darah Jerman juga mengalir dalam diri mereka. Malam harinya di festival, ada waktu untuk berkumpul di sekitar api unggun, menyanyikan lagu-lagu tradisional, dan bercerita. Ayah saya menceritakan dongeng-dongeng lama Jerman kepada Saka dan Kirana, dan anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar-binar. Opa, ceritakan lagi dongeng yang lain, rengek Kirana. Ayah saya tertawa dan memulai cerita lain. Pada saat itu, saya merasakan pentingnya ikatan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun kami tinggal di Indonesia, fakta bahwa kami bisa mewariskan tradisi dan cerita Jerman kepada anak-anak kami adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Pada hari terakhir perjalanan, orang tua saya memberikan usulan khusus. Clara, kami ingin memberikan sebidang tanah kecil di sebelah pertanian kami untuk kalian. Suatu hari nanti, kalian bisa membangun rumah kecil di sana dan menghabiskan musim panas di sini. Saya dan Banyu terkejut dan terharu mendengar usulan itu. Kesempatan untuk bisa hidup bolak-balik antara Indonesia dan Jerman benar-benar seperti mimpi. Vielen Dank, Mama, Papa. Kami dengan senang hati menerima tawaran ini, kata Banyu perlahan dalam bahasa Jerman. Orang tua saya sangat gembira. Begitulah, kami mendapatkan satu lagi ikatan yang menghubungkan Jerman dan Indonesia. Di dalam pesawat kembali ke Indonesia, anak-anak dengan penuh semangat bercerita tentang kenangan mereka di Jerman. Saka memilih foto untuk ditunjukkan kepada teman-teman sekolahnya, dan Kirana terus menyenandungkan lagu-lagu Jerman yang telah ia pelajari. Clara, ini perjalanan yang sangat bagus, ya. Pasti menjadi pengalaman berharga juga untuk anak-anak, kata Banyu. Saya mengangguk. Melalui perjalanan ini, anak-anak menjadi lebih memahami akar mereka, dan saya dan Banyu juga bisa lebih mendekatkan diri dengan budaya masing-masing. Setelah tiba di Indonesia, kehidupan normal kami dimulai kembali. Saka naik ke kelas 2 dan semakin banyak belajar dan beraktivitas. Kirana juga tumbuh menjadi anak yang aktif berpartisipasi di taman kanak-kanak. Kantor arsitektur Banyu semakin banyak mendapatkan proyek, dan saya juga memperluas program dukungan untuk keluarga multikultural. Suatu hari, Saka pulang dari sekolah dan dengan bersemangat berkata, "Mama, hari ini di sekolah ada pelajaran tentang keluarga multikultural." Gurunya menyuruhku untuk menceritakan tentang keluarga kita. Saya sedikit tegang mendengar kata-kata Saka.
Ada kekhawatiran bahwa terkadang anak-anak bisa diejek karena perbedaan mereka. Jadi, bagaimana ceritamu, Saka? Seru sekali. Aku bercerita tentang Jerman dan menunjukkan foto-foto yang kita ambil di sana. Teman-temanku iri sekali. Terutama karena aku bisa 3 bahasa. Melihat ekspresi bangga Saka, saya menghela napas lega. Masyarakat Indonesia juga perlahan-lahan berubah menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman, dan anak-anak juga menerima perbedaan secara alami. Malam itu, saya dan Banyu berbicara tentang perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali bertemu dan jatuh cinta di Paris, kehamilan yang tidak terduga dan keputusan yang sulit, awal baru dan tantangan di Indonesia, hingga keluarga bahagia kami saat ini. Semuanya terlintas seperti adegan dalam sebuah film. Banyu, kadang-kadang aku berpikir, kalau saja waktu itu aku tidak memberanikan diri, kalau saja aku tidak datang ke Indonesia, bagaimana ya kehidupan kita sekarang? Banyu berpikir sejenak, lalu menjawab, mungkin kita akan kehilangan banyak hal. Tentu saja ini bukan jalan yang mudah, tapi berkat itu kita menjadi lebih kuat dan memiliki sudut pandang yang lebih luas, kan? Yang terpenting, anak-anak kita bisa tumbuh dengan mempelajari kelebihan dari kedua budaya. Saya sangat setuju dengan kata-katanya. Meskipun dengan semua kesulitan dan tantangan, saya percaya bahwa jalan yang kami pilih ini adalah jalan yang benar. Proses di mana dua orang dari budaya dan latar belakang yang berbeda bertemu, menjadi sebuah keluarga, dan di dalamnya tumbuh pemahaman dan rasa hormat yang baru, adalah sesuatu yang sangat indah. Seiring bertambahnya usia Saka dan Kirana, mereka mempelajari kelebihan dari kedua negara, Indonesia dan Jerman, ketekunan dan semangat komunitas dari Indonesia, kebebasan dan kepekaan artistik dari Jerman. Dalam harmoni kedua budaya, mereka tumbuh sebagai anak-anak yang merangkul dunia yang lebih luas. Sekarang, saya merasa nyaman dengan kehidupan di Indonesia. Tentu saja, terkadang masih ada kesulitan bahasa atau kesalahpahaman karena perbedaan budaya, tetapi itu bukan lagi sebuah penghalang, melainkan bagian dari kisah istimewa keluarga kami. Selama tinggal di Indonesia, saya menjadi bersyukur atas banyak hal di negara ini. Lingkungan yang aman, layanan publik yang efisien, semangat untuk pendidikan, dan yang terpenting, budaya yang sangat menghargai keluarga. Semua ini menjadi lingkungan yang baik bagi anak-anak kami untuk tumbuh sehat. Orang tua Banyu sekarang memperlakukan saya seperti putri mereka sendiri dan sangat menyayangi anak-anak. Setiap akhir pekan mereka datang ke rumah kami, menghabiskan waktu bersama, dan mengajari anak-anak tentang tradisi dan adat istiadat Indonesia. Melihat mereka, saya merenungkan secara mendalam tentang arti sebuah keluarga. Keluarga tidak hanya dibentuk oleh ikatan darah, tetapi oleh saling pengertian, rasa hormat, dan cinta. Meskipun keluarga kami memiliki budaya dan latar belakang yang berbeda, perbedaan itu justru membuat kami lebih kaya. Sekarang, saya bahagia dengan kehidupan di Indonesia. Awalnya ini adalah negara yang asing dan menakutkan, tetapi sekarang telah menjadi kampung halaman di hati saya. Tentu saja, Jerman masih merupakan akar saya, dan saya merindukannya. Tetapi sekarang saya telah belajar untuk mencintai kedua negara dan menyeimbangkan hidup di antara dua budaya. Seiring bertambahnya usia Saka dan Kirana, mereka pasti akan memiliki lebih banyak pertanyaan tentang identitas mereka. Mereka mungkin akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, apakah aku orang Indonesia, atau orang Jerman? Tetapi saya ingin mengatakan kepada mereka, kalian adalah keduanya, dan sekaligus lebih dari itu. Kalian adalah pribadi istimewa yang merangkul keindahan dari kedua budaya. Mungkin kisah keluarga kami mencerminkan apa yang dialami oleh banyak keluarga di masyarakat modern saat ini. Proses mencintai melintasi batas negara dan mengatasi perbedaan budaya untuk menjadi sebuah keluarga memang tidak mudah. Tetapi di dalamnya kita bisa belajar tentang dunia yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam. 7 tahun di Indonesia. Selama waktu itu, saya telah tumbuh dari sekadar seorang istri asing menjadi anggota masyarakat ini, dan seorang pekerja yang mendukung keluarga multikultural. Banyu telah tumbuh sebagai seorang arsitek yang mewujudkan mimpinya dan seorang ayah yang memahami dua budaya. Dan anak-anak kami tumbuh sebagai warga global yang memiliki kelebihan dari dua dunia. Perjalanan kami masih berlanjut dan pasti akan ada banyak tantangan dan kebahagiaan di masa depan. Tetapi saya tidak pernah sekalipun menyesali pilihan yang telah saya buat ini. Karena ini adalah perjalanan berharga yang memungkinkan saya untuk belajar tentang cinta sejati, keberanian, dan makna sebuah keluarga. Jika di antara Anda ada yang berada dalam situasi yang sama, janganlah takut. Memulai awal yang baru di negeri yang asing memang sulit dan menakutkan, tetapi di dalamnya Anda akan menemukan keindahan dan pertumbuhan yang tidak terduga. Perbedaan budaya bukanlah penghalang, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam. Indonesia sedang berubah dengan cepat, menjadi masyarakat di mana orang-orang dengan beragam budaya dan latar belakang hidup bersama. Di tengah perubahan itu, saya percaya bahwa keluarga multikultural seperti kami dapat memainkan peran sebagai jembatan budaya,
peran untuk menghubungkan dunia yang berbeda dan menumbuhkan pemahaman serta rasa hormat yang lebih luas. Saya berharap kisah saya dapat memberikan harapan dan keberanian bagi seseorang. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, tetapi saya ingin mengatakan bahwa pilihan demi cinta dan keluarga tidak akan pernah disesali. Awal yang baru di negeri yang asing, terkadang bisa menjadi awal dari perjalanan yang paling indah. Anda semua pasti juga sedang menenun kisah Anda sendiri. Saya dengan tulus berharap semoga keberuntungan dan berkah menyertai perjalanan Anda. Dan jika Anda tersesat atau lelah, berhentilah sejenak dan lihatlah seberapa jauh Anda telah melangkah. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah maju. Terima kasih. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya.